Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita melewati hari ini dengan selamat. Sebelum membaringkan tubuh untuk beristirahat, marilah sejenak merenungkan firman Tuhan melalui sapaan malam. Untuk itu terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami datang kepadamu. Mohon anugerah Roh Kudus untuk menyapa kami melalui sabda kebenaran-Mu yang sebentar lagi kami akan baca dan renungkan. Biarlah kami boleh mendapatkan apa yang dimaksudkan oleh kebenaran firman Tuhan itu, supaya kami diajak untuk berkomitmen hidup dalam kebenaran Tuhan. Karena itu ya Yesus, berkata-katalah kepada kami, karena kami mendengarkannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Kisah Rasul 20 ayat 25 sampai 28 yang menyatakan demikian. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, biasanya menjelang berpisah selalu ada ucapan perpisahan. Misalnya selamat tinggal sampai ketemu kembali. Dan ada pula ucapan-ucapan formal yang berisi nasihat, harapan, ataupun berkat. Dan pesan-pesan itu bagi yang ditinggalkan dianggap sebagai amanat. Itu adalah kebiasaan umum di antara sesama manusia di mana-mana pun. Bapak, Ibu, saudara jemaat Tuhan, sapaan malam ini didasarkan pada bacaan yang telah kita dengar. Kisah Rasul 20 ayat 25 sampai 28. Ayat-ayat tersebut adalah bagian dari rangkaian pesan perpisahan Rasul Paulus kepada pemuka-pemuka jemaat Efesus yang terangkai dalam Kisah 20 ayat 17 sampai 38. Bila dicermati struktur pikirnya, penyampaiannya mirip dengan atau bahkan mengikuti pola perjanjian Alkitabiah, karena menyentuh tema permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan si pembicara, memberikan tugas kepada para penerima pesan sebagai pengganti, meneguhkan kepercayaan, memberikan peringatan menghadapi perjalanan menuju masa depan, dan akhirnya menyampaikan ucapan selamat berpisah. Ada 3 hal yang kita ungkapkan melalui ayat-ayat bacaan kita tadi. Pertama, memberitahukan tentang kemungkinan tidak akan berjumpa lagi dengan jemaat di Efesus. Kisah 20 ayat 25 berkata, sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Mengapa Rasul Paulus menyampaikan hal itu? Sudahkah ia mengetahui tentang batas akhir kehidupannya? Bukankah masalah hidup mati hanya Tuhan yang mengetahui dan menentukannya? Disitulah persoalannya. Sebagai manusia yang sadar akan keterbatasan dirinya sebagai ciptaan, ia tidak bersikap takabur untuk menyatakan bahwa ia pasti akan tetap hidup. Namun, apa yang bakal dihadapi di depan nanti
telah dikira-kirakannya melalui pengalaman yang telah dan sedang ia jalani. Bahwa sekarang ia sedang menuju ke Yerusalem sebagai tawanan roh. Kisah Rasul 20 ayat 22. Keputusan itu bukan semata-mata kemauannya sendiri, tetapi karena tuntunan Roh Kudus seiring perjalanan pelayanannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Memang ketika berada di Tirus dan di Siprus, oleh bisikan Roh Kudus melalui murid-murid telah diingatkan kepadanya, Kisah 21 ayat 4, supaya jangan pergi ke Yerusalem, karena Kisah 21 ayat 11-12, ia akan diikat oleh orang-orang Yahudi dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Itu berarti derita dan sengsara sudah menanti dia di sana. Namun apa yang menjadi rencana Tuhan melalui kehidupan hamba-Nya, kita tidak tahu, dan itulah yang mencengangkan. Karena setelah berlutut dan berdoa, Kisah 20 ayat 36, Kisah 21 ayat 5 dan 6, Paulus meneruskan pelayarannya ke Yerusalem. Sepertinya tidak ada bayangan sengsara ataupun kematian yang dapat menghambat tujuan perjalanannya. Ia pergi ke pusat kekuasaan para pemimpin agama Yahudi, pusat pengaruh yang telah menyalibkan Yesus Kristus, dan mereka tetap dan sangat menentang pemberitaan Injil Yesus Kristus, dan juga sangat menentang keberadaan Paulus karena telah merubah haluan hidupnya dari orang yang mengejar-ngejar orang percaya, tapi sekarang ia menjadi pemberita Injil Yesus Kristus. Memang Paulus tidak tahu persis akhir hidupnya, namun ia telah membayangkan risiko penderitaannya karena memasuki sarang serigala. Bandingkan pembunuhan Stefanus dalam Kisah 7 ayat 54-57, yang menurut Kisah 8 ayat 1, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Maka pastilah peristiwa itu turut terbayang dalam pikirannya, sehingga ia mengemukakan tentang kemungkinan akhir dari perjalanannya. Untuk itu, ia memberitahukan mereka tentang kemungkinan mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Pesan kedua berkaitan dengan sentuhan pengalaman selama di kota Efesus. Kisah 20 ayat 26-27, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sepintas pernyataan tersebut merupakan pembelaan diri, tetapi sesungguhnya itu adalah kesaksian yang ia anggap penting berkaitan dan penyampaian pesannya, sehingga dia harus menyampaikan itu karena mengungkapkan kegiatan pelayanan pemberitaan Injil di kota Efesus dengan segala perjuangannya membangun jemaat. Disaksikannya dalam Kisah 20 ayat 19-21. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberikan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut kesaksian Kisah 20 ayat 31, itu semua dilakukan Rasul Paulus selama 3 tahun tanpa henti-hentinya dengan linangan air mata. Itu menunjukkan betapa ia berjuang dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaganya, dan bersungguh-sungguh.
Dengan tabah ia menghadapi derita akibat perlawanan dan hambatan dari orang-orang yang memusuhinya demi keselamatan orang-orang di Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Nah, itu kepada tua-tua jemaat Efesus secara khusus Paulus menyatakan, dan kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Kisah 20 ayat 25b. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepada kamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepada kamu. Kisah 20 ayat 26 dan 27. Sesudah menyatakan semua itu, barulah ia memberi pesan. Pesan ketiga, pesan perpisahan dengan jemaat Efesus. Kisah 20 ayat 27, jagalah dirimu, jagalah seluruh kawanan, ayat 28. Alasan menyampaikan pesan perpisahannya, apakah itu sekadar basa-basi atau demi formalitas ritual acara supaya terlihat indah, sopan, dan terasa saling menghormati? Sama sekali bukan. Tetapi ada hal yang sangat penting, yaitu pertama, untuk diri pribadi pemberita kebenaran. Masing-masing harus menjaga diri, pesannya, dari berbagai upaya kuasa dosa yang menjerat dan berupaya menjatuhkan iman. Sebab tujuannya adalah untuk membungkam suara kebenaran dari mulut mereka. Karena bila pemberitanya telah jatuh dalam dosa, maka berita yang disampaikan menjadi hambar dan tidak akan membawa pengaruh apa-apa. Itu sebabnya kepada Timotius, ketika ditugaskan melayani jemaat di Efesus, pesan Rasul Paulus sangat jelas. 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sebagai pemimpin umat, mereka secara visioner harus meneruskan tugas menjaga seluruh kawanan domba. Dan secara misioner, mereka bertanggung jawab memelihara iman jemaat Tuhan, bertanggung jawab mengembalakan kawanan domba Allah, agar umat dapat bertahan dalam terpaan iman mereka, menghadapi tantangan, rintangan, dan godaan dosa-dosa dunia ini. Bahkan supaya mereka berkembang sesuai dengan panggilannya sebagai gereja Tuhan. Tugas itu bukan sekadar alih tanggung jawab, tetapi merupakan panggilan hakiki dari Tuhan. Kisah 20 ayat 28b menyatakan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Rasul Paulus sangat menekankan itu dengan pertimbangan karena adanya bahaya yang harus diwaspadai. Kisah 20 ayat 29, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak menyayangi kawanan itu. Kisah 20 ayat 30, bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikuti mereka itu, dan yang berkenan dengan fungsinya sebagai bapa rohani, sebagai hamba Tuhan. Kisah Rasul 20 ayat 32, sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Kita dapat membandingkan itu dengan doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 9 mengatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia ini aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu.
supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Yohanes 17 ayat 15b. Puji Tuhan untuk sikap kebapaan beriman yang menerapkan prinsip imamatnya, prinsip pelayanannya sebagai hamba Allah yang mendasarkan segala pekerjaannya kepada pengutusnya. Saudara-saudara, apa kiranya yang dapat kita pelajari dari pesan perpisahan Rasul Paulus di atas? Kiranya kita dapat melihat relevansi permasalahannya kini, bahwa sesungguhnya kehidupan beriman kita selalu berada dalam tantangan dan perlawanan yang tidak pernah berhenti. Seperti kata 1 Petrus 5 ayat 8, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Atau kalau kita mengutip peringatan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Matius 10 ayat 16, Lukas 10 ayat 3, dia berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba atau seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Tentu itu adalah peringatan bahwa di sana, di perjalanan ini ada ancaman bahaya yang menanti, yang menunggu untuk menjatuhkan, bahkan menerkam sampai mati. Dan itu mau tidak mau harus dihadapi serta diatasi oleh setiap pribadi ataupun kelompok umat. Berdasarkan peringatan itu, apa yang harus kita perbuat? Saudara-saudara, seumpama perjalanan menuju Yerusalem yang kita sendiri tidak mengetahui apakah kita masih diizinkan berumur panjang sampai tujuan, atau mungkin sudah akan sampai pada batasan waktu Tuhan. Hanya Dia sendiri memang yang mengetahui. Yang sudah pasti bahwa satu ketika kelak akhir hidup akan tiba juga. Yang perlu dipertanyakan adalah, sudahkah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita selaku orang beriman? Orang yang karena tebusan Tuhan dipanggil ke dalam keselamatan Allah. Untuk itu ada beberapa catatan sebagai perenungan. Satu, bahwa sekali kelak bila tiba waktunya kita semua akan berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Kedua, sementara itu di perjalanan kehidupan terlalu banyak persoalan yang bisa menjadi medan perjuangan yang tidak boleh diremehkan apalagi diabaikan. Sebab dalam usaha menuju ke hari depan yang lebih berarti, banyak rintangan, penghambat yang sedang menghadang. Dan mau tidak mau, semua harus dihadapi, semua harus diatasi supaya kita dapat melewatinya. Yang ketiga, sesuai status kita secara pribadi, kendatipun kita adalah orang bertuhan atau orang beriman, sangat penting menjaga diri kita murni mengikuti kehendak Dia dan tidak bertindak melawan kehendaknya. Untuk itu baiklah kita melakukan apa yang difirmankan Tuhan Yesus. Berjaga dan berdoalah kamu supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Selaku orang tua, marilah kita tinggalkan pesan nyata berupa teladan hidup beriman, agar firman Tuhan tidak menjadi hambar tak diperhatikan. Oleh karena itu kata dan perbuatan perlu diserasikan untuk dijadikan contoh. Selaku pemimpin-pemimpin gereja, berfungsilah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab panggilanmu sebagai penerus pelayanan dan pengembalaan umat, supaya mereka terpelihara, bahkan berkembang sebagai saksi-saksi Tuhan yang memberitakan kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Untuk itu ada sebuah puisi dari penulis tak bernama sebagai perenungan yang berkata demikian. Jika aku dapat melemparkan secerca sinar ke atas jalan yang gelap, jika aku dapat membantu seseorang untuk mendapatkan pandangan hidup
dan tugas yang lebih jelas, maka berarti aku memberkati saudaraku. Jika aku dapat menghapus air mata dari setiap pipi, aku tak akan hidup sia-sia selama di dunia ini. Jika aku dapat membimbing seseorang yang hidup dalam kesalahan sehingga ia mengenal kebenaran, menginspirasikan ke dalam hatinya bahwa dia mempunyai kewajiban, jika aku dapat menanamkan pengertian tentang kebenaran, cinta yang tulus dan keindahan ke dalam jiwa masa mudaku yang ceria, jika aku dapat mengajar seseorang bahwa Tuhan dan sorga itu dekat, maka aku tak akan hidup sia-sia selama di dunia ini. Jika dari pikiranku kubuang keraguan serta ketakutan dan tetap hidup dalam kasih serta kebaikan, jika aku dapat menebarkan terang, pengharapan dan sukacita, serta membantu menyingkirkan kutu kebutaan mental, jika aku dapat membuat lebih banyak sukacita, lebih banyak pengharapan, lebih sedikit rasa sakit, maka aku tak akan hidup dan mengasihi dengan sia-sia. Jika pada sisi jalan kehidupan aku dapat menanam sebuah pohon naungan bagi pikiran yang letih, walaupun aku tak dapat berbagi keindahannya ataupun menabur bunga ke atas kuburku, maka aku tak akan hidup sia-sia selama hidup di dunia itu. Oleh karena itu, mari kita memohon agar sebelum kita membaringkan diri untuk beristirahat, kita berkomitmen melakukan fungsi tugas dan tanggung jawab sebagai orang beriman dalam status kita sebagai pemimpin-pemimpin umat, sebagai orang tua, anak beriman, dan pelayan-pelayan Tuhan di bidangnya. Ingat pesan Paulus, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian, dan berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan itu dalam kehidupannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena sejenak berlalu Tuhan izinkan kami merenungkan firman ini. Mohon anugerah-Mu Tuhan menyapa, bahkan menjamah kami, supaya kebenaran firman ini benar-benar mendorong kami untuk dapat melakukan fungsi kami sebagai hamba-hamba-Mu, baik dalam status sebagai orang tua, sebagai kakak, ataupun adik, sebagai orang beriman terhadap sesama yang lain, sebagai pelayan-pelayan gereja-Mu sesuai dengan wewenang dan tugas tanggung jawab kami. Buatlah kami melakukan pesan firman, menjaga diri kami, dan juga menjaga kawanan domba yang dipercayakan Tuhan. Bapa, kami sadar bahwa itu semua tidak mungkin kami lakukan sendirian tanpa anugerah Tuhan yang campur tangan. Itulah sebabnya mohon berkat-Mu ya Yesus, supaya kami didorong, kami diteguhkan, dan kami dikuatkan. Kami diberi kemampuan, kesukaan untuk melakukan tugas tanggung jawab ini. Bapa, sebentar lagi kami akan beristirahat. Mohon anugerah-Mu menjaga dan melindungi kami, pribadi maupun keluarga, jemaat, dan lapisan masyarakat bangsa. Biarlah malam hari ini menjadi malam yang indah dalam istirahat, supaya kami disegarkan kembali untuk meneruskan kehidupan pada besoknya dengan kekuatan tubuh jasmani, tetapi juga iman yang berkomitmen. Inilah seruan doa kami. Terimalah kami
sebab kami menyerahkannya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian pemberitaan firman. Semoga Tuhan selalu bersama-sama kita. Amin.